Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal. Chapter 977. Niu Ben, Dongfang Yuyan, ayo ke atas panggung. Dalam diskusi, suara asli Tao Xuan terdengar lagi. Setelah itu, dia mendengar ledakan, dan Niu Ben, membawa kapak besar, pergi ke medan perang, mengamati sosoknya yang kokoh, dan penonton menyaksikan batuk. Dibandingkan dengan Niu Ben, Oriental Yuyan di seberang jauh lebih berair, kecil dan cantik, seperti pertunjukan wanita yang belum keluar dari kabinet. Ada benang yang cantik dan indah, meski belum dewasa, tapi itu tidak bisa menyembunyikan sikap negara. Saudari Yuyan, hati-hati. Niu Ben mengedipkan matanya, melangkah keluar, dan langsung menghilang. Meskipun dia adalah biksu yang kuat, kecepatannya tidak lemah. Untungnya, Oriental Yuyan bukanlah seorang vegetarian. Setelah Yan tersenyum, dia menyentuh tanah di belakang jari kakinya, seperti kupu-kupu, meninggalkan bayangan. Ledakan. Begitu dia pergi, tempat dia berdiri sebelumnya dibelah oleh Niu Ben dengan kapak. Mendengus. Melihat Niu Ben yang begitu kokoh, Gong Xiaotian berdiri di atas panggung, mereka diam-diam menelan ludah, berkat Dongfang Yuyan, yang begitu legendaris di keluarga Oriental. Jika itu untuk mereka, mereka akan berlutut di tempat. Ledakan, 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 raungan berlanjut, dan pertarungan di atas panggung berlangsung sengit. Niu Ben sangat kuat dan kokoh, dan kapak besar di tangannya bahkan lebih sombong. Ini adalah rahasia yang sangat kuat, yang tampaknya hanya sebuah kapak sederhana, tetapi menggabungkan banyak perubahan. Adapun Oriental Yuyan, itu lembut, sebagian besar menghindarinya, bahkan jika satu atau dua serangan balik, pada dasarnya tidak mungkin untuk mematahkan pertahanan Niu Ben. Inilah perbedaan atribut. Menurut tim, Niu Ben adalah pelindung daging di depan, dan Dongfang Yuyan adalah darah di belakang. Meski kecepatannya cepat, sekali tertangkap, ada bahaya tertangkap oleh yang kedua. Pertempuran berlangsung selama 1/4 jam, dan Dongfang Yuyan menghentikan tangannya, tetapi mengangkat tangannya tanpa daya. Aku menyerah. Kakak, tidak menyakitimu. Niu Ben, yang masih penuh kekuatan di saat-saat terakhir, tiba-tiba menyeringai. Baiklah, baiklah. Dongfang Yuyan tersenyum sedikit canggung, sosoknya agak malu. Tualet kecil, Hao Tian King Yu, ayo ke atas panggung. Begitu Niu Ben mengundurkan diri, tempat itu membunyikan suara Dao Xuan. Kata-kata tidak jatuh, dan dua sosok, satu ungu dan satu putih, memasuki medan perang. Saat keduanya berkuasa, para pengamat duduk tegak. Nanmu Yunbei Haotian, ini adalah keluarga yang sama dari dua kutub utara dan selatan Beichu. Konfrontasi mereka terhadap generasi Xuanzi secara alami akan menarik perhatian semua orang, termasuk Ye Chen. Dalam hal senioritas, dia seharusnya keponakan kecilmu. Hong Chen Sue berbisik, seperti yang Anda katakan. Ye Chen tersenyum dan mau tidak mau melihat ke arah keluarga Haotian. Secara kebetulan, Haotian Xuanzhen menoleh. Keduanya tampaknya memiliki pemahaman diam-diam. Mata mereka baru saja terhuyung-huyung dan mereka menjauh. Ye Chen diam-diam menatap Haotian Xing Yu di atas panggung. Dari kejauhan, dia masih bisa melihat sekilas latihan seperti apa yang dilakukan Haotian King Yu. Dia memiliki aliran darah khusus di tubuhnya, yang tidak terlalu murni. Senja keluarga Senja juga kecil, dengan beberapa garis keturunan khusus, garis keturunan keduanya sama, dan bahkan perbaikannya paralel. Dalam sorotan, keduanya bergerak. Menurut penonton, pertarungan ini mungkin yang paling menakjubkan sejak 3 pertandingan besar. Kekuatan bertarung kedua pria itu tidak dapat dibedakan satu sama lain, dan pertarungan berlangsung lancar. Masing-masing menyandang rahasia keluarga. Berbagai kekuatan magis muncul tanpa henti, dan Shenhua yang megah menutupi platform pertempuran dan membingungkan pandangan para penonton. Samar-samar terdengar desisan Goshaok dan lolongan harimau. Ketika awan menghilang, saya melihat bahwa itu adalah penglihatan dari dua orang. Penglihatan Twilight adalah harimau, dan penglihatan Haotian King Yun adalah Goshaok. Tampaknya keduanya sedang bertarung, tetapi itu adalah duel antara Taoisme. Pertempuran ini berlangsung selama 1 jam. Hingga pukulan terakhir, keduanya kaget dan terbang ke kedua sisi. Yang satu reot dan yang lainnya gemetar. Mereka semua berada di ujung panah otomatis.
Mereka telah menghabiskan sinar terakhir dari kekuatan spiritual, dan bahkan elemen pelindung yang sebenarnya telah dikonsumsi. Gambarlah. Mu Yun tersenyum lelah. Setuju. Hao Tian King Yu tersenyum tak berdaya. Keduanya bebas dan mudah, dan mereka saling membantu keluar dari peron. Sebagai murid paling menakjubkan dari keluarga Hao Tian dan keluarga Mu Yun, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mengalahkan satu sama lain. Dalam dasi seperti itu, tak satu pun dari mereka akan kehilangan muka. Hai, keluarga Hao Tian baik-baik saja, tetapi para tetua keluarga Mu Yun diam-diam menghela nafas. Dibandingkan dengan para tetua itu, Mu Yuno lebih tenang, tapi dia menghela nafas. Karena generasi keluarga Ye Chen dan Mu Yun, keluarga Mu Yun mereka benar-benar dikalahkan oleh keluarga Hao Tian. Meskipun generasi misterius ini seri, mereka dikalahkan secara umum. Beberapa pertempuran berikutnya masih panas. Murid generasi Xuanzi penuh dengan kecantikan heroik. Mereka semua muda dan kuat. Tidak ada yang ingin menjadi lemah, dan pertarungannya sangat indah. Linghua kecil, Yu Feng, berkuasalah. Dengan kata-kata dari suara asli Dao Xuan berdering, ekspresi penonton menjadi aneh pada saat bersamaan. Kedua sisi pertempuran agak tidak terkoordinasi. Linghua kecil hanya seukuran tamparan, dan bib merah muda mentah seperti bayi kecil. Namun, Yu Feng menolak sebelum dia tua. Dia sudah sangat tua, bahkan berjalan gemetar. Dia tampak seperti kakek dan kakek dari Xiao Linghua. Konfrontasi antara kedua orang ini tidak canggung, pikirkan saja. Hehehehe. Di bawah perhatian kuartet, Xiao Linghua tersenyum ragu-ragu, seperti seorang streamer datang ke panggung, menggosok tangannya dan menatap kuartet. Saya menyerah. Yu Feng bangkit, mengangkat telapak tangannya yang dulu, suaranya agak serak, tapi dia tersenyum bebas. Siapa yang tidak tahu keberadaan Linghua kecil di Istana Surga? Meskipun kekuatan tempurnya terak, tetapi kecepatannya bahkan melampaui banyak alam kuasi langit. Dengan kekuatannya, itu telah mengirimnya 10.000 mil. Ini bukan apa-apa. Duel yang menegangkan, dia masih mengetahui hal ini dengan sangat baik. Alhasil, ia menjadi murid pertama yang tumbang tanpa perlawanan sejak 3 kontes. Mengenai hal tersebut, para penonton kuartet tidak menyesalinya. Perbedaan dalam kekuatan terlalu besar, dan tidak mungkin menebusnya dengan ketekunan. Wow haha. Tawa Xiao Linghua terdengar di seluruh tempat, seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa tentang dunia, dan berlari ke bawah seperti pita, terbang mengelilingi tempat itu dalam lingkaran besar sebelum berhenti di bahu batu giok Susiner turun. Gadis ini terlihat sangat cantik. Xiao Linghua tersenyum, dan bahkan sebelum dia mengulurkan tangan, dia menyentuh pipi lembut Susiner. Melihat pria kecil yang konyol itu, Susiner tiba-tiba memiliki rambut keibuan, dan juga tanpa sadar menjulurkan jari gioknya dan menyodok perut kecil Xiao Linghua. Perlu disebutkan bahwa tangan terasa sangat enak. Saat mereka terhibur, dua orang lagi naik ke atas panggung. Mereka adalah Zhao Ziyun, putra Zhao Xiong dari keluarga Zhao, dan Ziyue Namong, pelayan dari keluarga Namong. Zhao Ziyun adalah sarjana yang lemah, dan Namong Ziyue adalah elf yang suka bermain. Para penonton memperhatikan dagu mereka dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Mereka tampak seperti pasangan yang cocok. Bertarung, orang asli Tao Xuan berseru, dan kemudian mundur keluar platform pertempuran. Tentu saja, adegan itu tidak terjadi di tempat kejadian. Namong Ziyue mengedipkan mata besar Ling Che, melihat ke atas dan ke bawah Zhao Ziyun, itu benar-benar terlihat semakin enak dipandang. Zhao Ziyun melihat ke atas dan ke bawah tidak wajar. Kamu belum menikah dengan menantu perempuanmu. Namong Ziyue menatap Zhao Ziyun dengan mata besar. Ini, Zhao Ziyun membuka mulutnya, ekspresinya aneh. Ini, tidak hanya Zhao Ziyun, ekspresi penonton juga aneh. Apakah kamu menikah atau tidak? Tidak mendengar jawaban akurat Zhao Ziyun, Namong Ziyue masih menatap Zhao Ziyun dengan mata besar. Tidak menikah. Kalau begitu aku akan menikahimu. Saya, Keke. Namong Ziyue berkata bahwa orang-orang di keluarga Namong tidak mencemooh, dan penonton juga menyemprotkan teh. Apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana dengan kencan buta? Bagaimana dengan 3 pertandingan besar ini? Bisakah kamu mengambil camilan? Di sini, Namong tiba-tiba menoleh dan menatap Zhao Xiong, wajah lamanya benar-benar garis hitam. Dipandangi oleh Namong seperti ini, Zhao Xiong berhenti. Apa ekspresimu? Yang penting bagiku, yang penting bagi keluargaku, Yun selain itu adalah mulut yang dibuka oleh gadis kecilmu, bukan milikmu, buka dulu. Bersama,
Ketika keduanya saling memandang, peluit yang mendominasi memecah ketenangan di tempat kejadian. Mungkin lolongan datang begitu tiba-tiba sehingga terlalu banyak orang yang terkejut. Mari kita lihat lolongan serigala, saat ini berteriak di bawah platform pertempuran, itu adalah murid Xiong Er, Gong Xiaotian. Bersama, kedua barang, Wang Biao dan Cao Yu, mengikuti, dan orang-orang terkejut. Bahkan para perampok dan Xian yang takut dunia tidak akan kacau juga ikut bergabung. Baiklah, sekelompok generasi Xuanzi dari Tianjiao berteriak semakin keras, sehingga murid-murid muda dari penonton juga berlari keluar dan mengepung platform pertempuran 3 kali dan 3 kali. Gelombang. Dalam adegan ini, Dao Xuan benar-benar terkejut, dan ekspresi para penonton menjadi sangat menarik. Jangan katakan itu, kalian berdua benar-benar pasangan yang cocok. Hong Chen Sue tersenyum lembut. Inikah yang disebut cinta pada pandangan pertama? 3 perbandingan besar bisa mengarah pada pernikahan, yang tidak buruk. Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Oke, di atas panggung, Namong Ziyue berlari ke Zhao Ziyun, mencengkeram lengan Zhao Ziyun dan terus gemetar, seperti seorang adik perempuan yang memohon pada kakaknya, lugu dan kasar. Ini, Zhao Ziyun masih dalam keadaan agresif. Tidak ada yang salah dengan gadis itu. Wajahnya memerah. Saya menganggap Anda adalah default. Namong Ziyue tersenyum, menyeret Zhao Ziyun keluar dari panggung. Ini sudah berakhir. Para penonton membuka mulut mereka satu demi satu, dan ada tamasya seperti itu di 3 kontes. Ziyue, keluarga Namong telah datang dan menarik Namong Ziyue pergi. Zhao Ziyun, datang dan nikahi aku. Meski diseret, Namong Ziyue tidak lupa berbalik dan tersenyum pada Zhao Ziyun. Baiklah. Zhao Ziyun membuka mulutnya, masih dalam keadaan agresif. Yuner, kamu baik-baik saja. Zhao Xiong datang dan menepuk bahu kecil Zhao Ziyun dengan keras, tersenyum sangat ceria. Ya, kamu harus menyiapkan sejumlah uang. Orang-orang tua seperti Gu Santong, yang sangat tidak bisa diandalkan, mengejutkan janggut mereka dengan hati yang panjang. Chapter 978. Entah apa yang terjadi, sekarang lihatlah Namong Ziyue dan Zhao Ziyun, semakin terasa mereka memiliki suami istri. Keluarga Zhao dan Zhao Xiong benar-benar dalam suasana hati yang baik, dan ketiganya dapat mengunjungi menantu perempuan. Dibandingkan dengan keluarga Zhao, orang tua dari keluarga Namong memiliki janggut dan tatapan mata. Meskipun mereka juga melihat Zhao Ziyun sangat enak dipandang, ini terlalu dramatis. Seorang gadis yang baik mengatakan bahwa dia melarikan diri. Keke, adegan berapi-api, karena lelaki sejati Tao Xuan terbatuk sedikit, benar-benar berakhir. Perayaan itu kembali ke perayaan. Gong Xiaotian, perampok, ayo ke atas panggung. Tunggu. Begitu kata-kata Dao Xuan selesai, dia mendengar kata-kata Gong Xiaotian. Dia pertama kali melihat Dao Xuan saat dia terbatuk, lalu dia tersenyum dan menatap Dao Xuan. Bisakah kita bersama? Berkata, Paman tidak lupa bahwa Wang Biao dan Cao Yu juga ditarik ke sampingnya. Wow, bajak laut sedang sekarat, dan Gong Xiaotian melihat ke atas dan ke bawah. Kamu sangat gemuk, kamu akan menjadi banyak. Yah, jangan berani, kata Wang Biao. Lagi pula aku tidak akan melakukannya. Perampok menoleh langsung. Dia mencuri barang, tetapi perkelahian tidak mungkin dilakukan. Tidak apa-apa untuk mengalahkan mereka dan salah satu dari mereka akan dihukum. Tabita tidak memiliki aturan seperti itu. Selain itu, Tao Xuan benar-benar tersenyum lembut. Elder, kamu tidak mengerti apa artinya. Gong Xiaotianer menyeringai dan tersenyum lagi. Sekarang, aku bermain melawan si idiot yang mencurinya, Cao Yu bermain dengan Ouyang Xiao, dan Wang Biao bermain dengan si tukang. Kalian bermain bersama, mereka bermain bersama, 3 lawan 3. Ini, Tao Xuan Zhenren menarik catatan panjang dan mau tidak mau menatap Ye Chen. Mereka bisa setuju, saya tidak punya pendapat. Ye Chen tersenyum lembut. Saya setuju, saya harus setuju. Bajak laut, Ouyang Xiao dan si tukang Na mengangguk, dan juga secara sadar berpelukan, 3 lawan 3, siapa takut siapa. Berhasil, Gong Xiaotianer, Wang Biao dan Cao Yu semuanya melompat ke atas panggung, dan perampok lainnya, Ouyang Xiao dan si tukang juga berkuasa. Bertarung, Dao Xuan benar-benar meninggalkan kalimat dan segera mundur dari platform pertempuran. Pukul dan bunuh mereka. Sebelum panggung dimulai, serigala melolong keluar dari panggung. Salah satu dari Xie Yun, Xiong Er,
dan Huo Teng lebih keras dari yang lain. Melihat penipuan ini, terlalu banyak orang tua yang dengan keras kepala berjanggut. Tidak heran jika mereka bisa mengajar magang Sakipa, tuan ini sangat memalukan. Membunuh. Begitu magang lahir, suara itu langsung menutupi tuannya. Lihatlah pria yang memegang tangan mereka, saya menetes. Ini, sangat melanggar hukum. Penonton, termasuk Ye Chen, Taiksu Gulong, dan King of Blades, mau tidak mau berbicara. Di atas panggung, Xiong Er membawa pisau babi, Wang Biao membawa pisau dapur, dan Sao Yu masih senormal dia, memegang sebatang api. Gambar seperti itu, aku tidak tahu apa dia pikir adalah juru masak. Ledakan, boom, dang, segera, suara seperti itu datang dari panggung. Gong Xiaotian dicuri dan ditampar dan diterbangkan, Sao Yu ditendang oleh Ouyang Xiao, Wang Biao adalah yang terburuk, dan dia dihancurkan oleh gada si tukang. Hanya satu putaran, pantat Wang Biao berlutut, dan dia berbaring di atas panggung seperti tiga babi mati. Bajingan ini salah satunya tidak dipasang dengan benar, dan dia membelahnya, dan ketiganya ditikam secara kolektif. Saya tidak tahu apa yang terjadi, dan melihat bahan makanan mengering, lebih dari 80% orang merasa segar kembali. Kamu tidak perlu menyelamatkan mukaku, kamu akan mati. Perampok telah menyingsingkan lengan bajunya dan langsung mendatangi Gong Xiaotian. Kamu pria gemuk kecil, seperti dia, Ouyang Xiao dan si tukang juga menyingsingkan lengan baju mereka, bertekad untuk membersihkan pelacur ini. Melihat hal ini, terlalu banyak orang yang tidak tahan untuk melihat langsung dan menutup mata. Tentu saja, gambaran berdarah dalam imajinasi itu tidak terjadi. Perampok itu berjalan di depan Gong Xiaotian, tetapi dia tidak mengangkatnya dengan satu kaki terangkat. Gong Xiaotian, yang tampak pingsan, berbalik dengan tajam, tangannya juga memegang segenggam bubuk bunga putih. Wow, perampok yang tidak merespon, dipukul di tempat, dan wajah Gong Xiaotian tumpah. Wow, dua sisi lainnya juga serupa. Ouyang Xiao dan si tukang juga disemprot dengan bedak yang sama. Apa yang bisa kukatakan? Para penonton telah menggerakkan mulut mereka, gerakan yang sangat terang dan tegak ini. Ya, di atas panggung, suara teriakan Gong Xiaotian, serangan mendadak tiba-tiba, mencuri mereka tertangkap basah, saat dipukuli oleh bahan makanan tidak dapat membedakan antara timur laut dan barat daya. Kau pria gemuk, brengsek. Bajak laut bersumpah kembali, menggosok matanya lagi. Aku akan membuatmu memarahi. Gong Xiaotian melangkah maju dan menendang selangkangan yang kokoh dengan kuat. Dengan baik, perampok menutupi selangkangannya, seluruh wajahnya terdistorsi, dan air mata memenuhi matanya dengan kaki kering. Dengan baik, Ouyang Xiao dan si tukang tidak jauh lebih baik. Selangkangan itu hampir ditendang di tempat. Gambar berikutnya luar biasa. Selain suara ketiganya di atas panggung, Wang Biao berteriak dan menjerit. Pengamat, ekspresinya menjadi sangat menarik. Apa ini? Ini adalah 3/besar di antara para beku. Saya tidak tahan melihat Anda menggunakan teknik rahasia, tetapi semua hal Anda benar-benar melanggar hukum. Sepertinya bumi, stand kelompok kering, benar-benar ada master dan magang. Terlalu banyak orang tua yang memandang Xie Yun, Xiong Er, dan Huo Teng dengan sangat baik. Murid mereka menggunakan serangkaian trik negatif, dan itu pada dasarnya adalah rutinitas. Jelas, mereka telah menjalani pelatihan yang ketat. Dari para magang, kita bisa melihat bahwa kemampuan master ini menggunakan trik negatif juga merupakan pengungkit. Bukankah kamu siap untuk mengatakan sesuatu? Melihat gambar mengerikan di atas panggung, Hong Chen Sue tanpa sadar menatap Ye Chen di sampingnya. Bukan hanya dia, orang-orang di sekitarnya pada dasarnya mengalihkan perhatian mereka, termasuk Jining Xuang. Ye Chen, penguasa surga, dikejutkan oleh Heng Yuezong di masa lalu. Seluruh surga diketahui. Dalam ujian terakhir memasuki gerbang dalam, lebih dari 100 murid dalam menangis oleh Yin-nya. Secara khusus, orang-orang Heng Yue masih ingat foto lebih dari 100 murid yang hanya mengenakan celana bunga mengejar Ye Chen, yang menakutkan. Ditatap oleh sekelompok orang, Ye Chen memberikan batuk bawah sadar, dan menundukkan kepalanya dengan sadar. Ketika dia masih muda dan sembrono, dia belajar lebih banyak tentang tipu muslihat Yin, dan itu sangat berguna pada saat-saat kritis. Aku membuatmu memarahiku. Di atas panggung, Gong Xiaotian bermain dengan ganas,
suara teriakan mereka bergema tanpa batas di tempat tersebut. Lihatlah mencurinya lagi, dan mereka berbaring, dan barang-barangnya mengering di tempat. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ketiga suara itu terdengar tanpa urutan tertentu, Pirates, Ouyang Xiao, dan Situ Kang terlempar dari panggung. Panggilan. Pada titik ini, Gong Xiaotian dan mereka menyatukan kepala dan membekukan rambut mereka. Gerakannya luar biasa konsisten. Bahkan kata-kata yang mereka ucapkan sama. Tidak dapat disangkal bahwa kami sedikit marah hari ini. Begitu kata ini keluar, penonton berkedut. Apakah kemarahan ibumu sedikit lebih besar? Orang-orang dan anak-anak dihadapkan pada wajah Anda. Benar-benar hantu, ayah dan ibu yang hebat yang melahirkan anak yang begitu mengganggu. Apa yang bisa diajarkan oleh guru gantung kepada magang yang luar biasa, ratu penyihir yang langka dalam seabad. Dalam adegan yang begitu megah, saya juga ingin mengatakan beberapa patah kata. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada tuanku, terima kasih paman, terima kasih. Pergilah. Sebelum kata-kata Gong Xiaotian selesai, para penonton secara kolektif saling memarahi. Itu adalah suara yang umum, tetapi sangat mengejutkan sehingga suaranya terlalu keras dan hampir membuat orang menangis. Chapter 979. Dengan kata-kata dari suara asli Daosuan yang terdengar di seluruh tempat, Xi Yan dan Hua berkuasa lagi, tetapi hanya ada 16 orang. 36 orang, duel 2 lawan 2, seharusnya berusia 18 tahun, tetapi karena keadaan khusus dari Zhao Ziyun dan Namong Ziyue, dan seri Hao Tian Qingyu dan Muyun Shao, hanya tersisa 16 orang. Untuk pertama kalinya, setelah daftar pertempuran diumumkan, wajah banyak orang mulai menangis, terutama para murid Sang Xian. Xiao Jian, Hua, berkuasalah. Aku menyerah. Begitu kata-kata Daosuan jatuh, seorang murid berbaju putih mengangkat tangannya tanpa daya, sehingga Hua tidak naik ke atas panggung dan menjadi murid pertama yang melaju ke semifinal. Aku mengaku. Bahkan sebelum Daosuan dipanggil, suara pengecut terdengar, yang merupakan murid King Yunzong. Untungnya, dia dihadapkan pada biografi sejati pertama Heng Yue tentang Xian. Bahkan jika dia bukan sekte, dia juga tahu kengerian Xian. Sulit baginya untuk bertahan dari 3 trik di tangan Hua. Dengan begitu, Xian pun menang tanpa perlawanan, menjadi orang kedua yang melaju ke semifinal setelah Hua. Ledakan. Masih belum menunggu Daosuan dipanggil, Niu Ben melangkah ke atas panggung dan menunjuk Wang Biao, kamu, naiklah. Aku tidak akan bertarung, kurasa. Kenali adikmu, lakukan, ikuti dia. Sebelum Wang Biao selesai berbicara, dia didorong ke atas panggung oleh Gong Xiaotian dan Shao Yu di sampingnya. Kakak, mulailah dengan ringan. Mendorong Wang Biao pergi, kedua barang itu memandang Niu Ben dengan sangat diam-diam. Senang mengatakannya. Niu Ben memutar lehernya sambil mengayunkan tinjunya, dan berjalan menuju Wang Biao sambil tersenyum. Aku tidak akan bertarung, aku tidak akan bertarung. Wang Biao mundur, tertawa, dan berlari mundur dengan kepala menghadap ke belakang. Kemana harus lari? Niu Ben mempercepat dan menendangnya keluar. Pada adegan berikutnya, penonton tidak tahan melihat langsung. Wang Biao tidak pernah bangkit dari keterpurukannya. Niu Ben bahkan tidak mengambil tomahawk-nya. Menekan langsung padanya adalah ledakan. Aku berkata, Lao Niu, cucumu, dan juga kuat. Melihat Wang Biao yang berteriak di platform pertempuran, geng tua dari 3 mata rantai kuno, satu demi satu, memandang Niu Shishi. Rendah dan rendah, Niu Sanyu mengejutkan janggutnya dengan sepenuh hati, dan sekelompok lelaki tua yang menonton memiliki dorongan untuk memukulnya. Di bawah, perang usai, dan Wang Biao, yang sangat malu karena tidak dikenali oleh kerabatnya, terlempar dari panggung. Perlu disebutkan bahwa ketika Niu Ben berjalan keluar dari platform pertempuran, ada suam besar yang terukir di pipinya. Di game keempat dan kelima, murid Tianjiao dari keluarga Oriental dan keluarga Bei Chen menjadi terkenal di Perang Dunia Pertama dan membawa murid mereka masing-masing ke atas panggung. Di babak ke-6 dari permainan promosi, seorang murid Hang Yuezong tidak naik ke atas panggung, dan dia langsung mengaku, karena dia bermain melawan Xiao Linghua. Game ke-6 adalah murid dari keluarga Ouyang dan keluarga Simon. Pertarungan antara kedua pria ini cukup setara. Dari fajar hingga malam, dan dari malam hingga fajar, pertempuran itu sangat indah. Hingga hari kedua ketika bintang-bintang penuh di langit,
keduanya terbagi dan murid-murid dari keluarga Simon sedikit lebih lemah. Satu chip, mengalahkan platform pertempuran. Gong Xiaotianer, Xiao Yu, ayo ke atas panggung. Di babak ke-8 dari permainan promosi, orang asli Taosuan datang ke atas panggung, dan kemudian tidak lupa untuk melirik bajingan Gong Xiaotianer dan Xiao Yu yang tak tahu malu yang menggelengkan kepala. Begitu kata ini keluar, ekspresi penonton menjadi sedikit aneh. Aku ingin tahu apa yang sedang terjadi, mereka selalu punya firasat buruk. Pukul dia, kedua serigala itu tidak berteriak dalam urutan apapun. Baik Gong Xiaotian maupun Xiao Yu tidak berkuasa. Xie Yun dan Xiong Er menggulung lengan baju mereka dan buru-buru melompat-lompat. Kedua tuan memiliki sikap yang cukup di tempat. Dalam sorotan, dermaga gemuk dan Xiao Yu melangkah ke atas panggung, menarik perhatian penonton. Kali ini, keduanya berbeda. Mereka menjadi lebih serius dan terlihat serius. Keduanya tidak bertarung di tempat, tetapi bertarung satu sama lain. Seperti kedua patung itu, ketika tidak bergerak, mereka saling memandang dengan empat mata. Mereka tidak memiliki sikap sedikit pun untuk bekerja, dan tidak tahu bahwa mereka mengira sedang berperang. Lihat, cantik, lihat, cantik. Dalam sorotan, keduanya bergerak, aksinya luar biasa, kata-katanya luar biasa, dan bahkan ekspresinya luar biasa. Aduh aku pergi. Penonton semua mengerutkan alisnya, mengira kedua barang itu langka dan serius sekali. Sekarang sepertinya mereka terlalu banyak berpikir, dan keduanya sudah berdiri begitu lama. Inilah cara menggunakan sindiran. Ya, saat semua orang mengerutkan kening, suara teriakan dikirim dari platform pertempuran, dan keduanya mulai bekerja. Ternyata keduanya masih sangat akrab satu sama lain, mereka memahami cara orang Yin, dan itu masih merupakan rutinitas yang luar biasa, menaburkan jeruk nipis, menendang saudara kedua, mengetuk getah, dan menggunakan dupa. Aku sangat menyukai dua orang ini. Melihat ke peron, lelaki tua di Zuge mencubit janggutnya dengan penuh arti. Ini gayaku. Orang tua itu menghitung, mereka. Engah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada orang-orang yang tak ada habisnya, dia diinterupsi oleh muntahan darah di satu sisi. Kerumunan saling memandang, menatap Ye Chen, dan ekspresi mereka tidak aneh. Aku menetes ini. Menonton pertandingan dapat menunjukkan Anda muntah. Tidak dapat disangkal bahwa saya sangat marah. Ye Chen Ruo menyeka darah dari sudut mulutnya. Kamu pergi, aku akan buang air kecil. Ye Chen terbatuk, dan bangkit dan keluar. Bagaimana situasinya? Sekelompok orang tua saling memandang. Hah masih buka baju. Rengekan terdengar dari bawah, jadi mata semua orang tertarik ke masa lalu. Melihat ini, sekelompok lelaki tua mengedutkan sudut mulut mereka secara bersamaan. Namun, di platform pertempuran, Gong Xiaotian, yang bengkak dan memerah, melepas mantelnya, memperlihatkan kegemukan tubuhnya, dan lucunya di bagian belakang juga terukir kata-kata. Ya, teriakan ini berteriak sambil memegang dada, terlihat jelas bahwa seluruh tubuh yang gemuk bergetar. Di sisi berlawanan, Xiao Yu tidak melakukan apa-apa lagi. Dia merobek mantelnya dan secara ajaib mengukir naga di punggungnya. Melihat pemandangan ini, para murid laki-laki membuka mulut mereka satu demi satu, para murid perempuan menutupi mata mereka satu persatu, para tetua laki-laki menggerakkan sudut mulut mereka, dan para tetua perempuan semuanya membeku. Ledakan, ledakan, ledakan. Di medan perang, suara seperti itu terus terdengar. Yang harus saya katakan adalah keduanya membuka tangan dan mulai bekerja, dan gerakannya benar-benar tidak biasa. Seluruh medan perang ditutupi oleh Shen Hua yang cantik. Di sini, Ye Chen telah melangkah ke istana surgawi sendirian. Engah. Begitu dia memasuki aula, dia memuntahkan darah, dan seluruh orang itu setengah berlutut di tanah. Dengan baik, dia memeluk kepalanya yang hendak meledak, menggeram kesakitan, wajahnya berputar, tubuhnya tertinggal, penuh guntur hitam yang dahsyat, semuanya merobek tubuh ekaristinya. Kecaman lain, meskipun pikiran Ye Chen menjadi tidak jelas, jelas kekuatan macam apa yang menyerangnya. Kali ini, kutukan datang begitu tiba-tiba sehingga dia mengejutkannya. Untungnya, dia menarik alasan yang bukan alasan, yang tidak menimbulkan kecurigaan semua orang. Entah bagaimana, aumannya padam. Dia sekali lagi membawa kutukan, wajah pucat, kembali ke kemerahan, cahaya redup, menjadi cerah dan menyilaukan, menjerat tubuhnya, seluruh tubuh disemprot dengan warna berbeda, dan darah tubuh suci berguling lagi. Di luar aula, berjalan ke seseorang dan melihat lebih dekat,
itu adalah Taiksu Gulong. Gu Santong dan yang lainnya tidak tahu, bagaimana dia tidak tahu, Ye Chen dikutuk. Hai, Taiksu Gulong menghela nafas, dan memadatkan kursi awan, duduk diam, menunggu Ye Chen bangun. Jeritan di luar mengguncang langit, tetapi aula itu sunyi. Langit mulai gelap, seperti Ye Chen, seorang biksu tua yang duduk bermeditasi, tubuh suci itu bergetar dan membuka matanya perlahan. Bangun, Taiksu Gulong memandang Ye Chen dengan penuh minat, Tuhan merasa tidak enak karenanya. Kali ini agak ganas, Ye Chen menggosok alisnya. Sudah berapa lama? Tidak lama, hanya 2 hari. 2 hari, Ye Chen tertegun, Tabita sudah berakhir. Aku akan menunggu untuk Anda. Taiksu Gulong berbisik, berbalik dan berjalan keluar dari aula. Pertempuran terakhirmu, kamu harus hadir. Chapter 980. Tempat Tabita sunyi. Semua mata tertuju pada medan perang. Di medan perang, Xi Yan dan Hu Wa berdiri satu persatu, dan 3 kasus lebih besar dari pertempuran terakhir. Merekalah yang memiliki kemudahan konfrontasi. Melihat mereka membuatku mau tidak mau menelepon Ye Chen dan Jining Suang. Seorang lelaki tua lainnya menghela nafas dan menghela nafas. Magang mereka lebih menakjubkan daripada saat itu. Dia memiliki 2 generasi muda, dan murid mereka pasti akan memimpin era baru. Sepertinya aku tidak terlambat. Ye Chen bergegas kembali. Tuan, jika aku menang, menikahlah denganku. Ye Chen baru saja duduk, dan sebelum dia mengatakan apa-apa, dia mendengar suara Xi Yan di bawah, dan terkejut karena dia hampir tergelincir dari kursi. Begitu kata ini keluar, Ye Chen, yang baru saja menetap, langsung menjadi fokus penonton, dan ekspresinya lebih aneh dari satu. Hubungan mentoring lainnya, seseorang melihatnya, bersama dengan Chu Xuaner dan Chu Linger, dan seluruh istana surgawi tahu Ye Chen dan hubungan mereka, oke. Murid Ye Chen, Xi Yan, juga jatuh cinta pada tuannya. Terlalu banyak orang yang menyentuh dagu mereka, apakah aturan gerbang puncak gadis giok ini begitu aneh? Guru perempuan menerima murid laki-laki jatuh cinta dengan tuan perempuan laki-laki menerima murid perempuan, dan murid perempuan jatuh cinta dengan tuan laki-laki. Siklus ini tidak buruk. Melihat Ye Chen lagi, ekspresinya adalah yang paling indah. Muridnya benar-benar semakin berani, dan dia sedikit terkejut sebagai seorang master. Tuan tidak berbicara, Xi Yan akan menjadi persetujuanmu. Xi Yan di atas panggung berkedip pada Ling Chen dengan mata besar dan menatap Ye Chen, seperti peri yang tidak bersalah. Menang, katakan ketika kamu menang. Ye Chen menundukkan kepalanya dan mengusap alisnya, bagaimana jika kamu kalah? Aku kehilanganmu dan menikahimu. Aku berjanji padanya. Ye Chen tidak selesai berbicara, tetapi terganggu oleh suara Chu Xuaner. Terima kasih Nyonya. Xi Yan menyeringai. Ku bilang, keluarganya agak berantakan. Mendengarkan kalimat di mulut Xi Yan, santong tua itu mencubit janggutnya. Bukan hanya dia, tetapi seluruh penonton pada dasarnya merasakan hal itu. Saya ingin buang air kecil lagi. Merasakan sepasang mata aneh di antara penonton, Ye Chen dengan sadar menundukkan kepalanya. Ledakan. Di mata aneh semua orang, Xi Yan dan Hu Wa di medan perang mengorbankan kekuatan tempur puncak mereka. Di satu sisi, alis Xi Yan diukir dengan garis-garis kuno, kekuatan darah ditampilkan sepenuhnya, seluruh tubuh dibungkus dengan sensia yang cantik, ada berbagai warna dan tipis, dan bahkan rambut yang mengalir seperti gelombang air juga terkontaminasi dengan sen hua, seperti 9 hari gadis misterius, jika tidak, dunia ini berdebu, suci, dan tak bernoda. Di satu sisi, prasasti kuno muncul di jantung bayi harimau. Darah keras suci yang bertarung perkasa melonjak, dengan sepasang mata api dan mata emas, mekar dengan dewa yang cerah, dan seluruh tubuh bersinar seperti dewa perang. Kakak Hua, jangan pegang tanganmu. Xi Yan tiba-tiba tersenyum, menghilang seperti cahaya ilahi. Kamu sama. Bayi harimau itu tersenyum dengan kesombongan dan peperangan yang tinggi, dan bentuknya seperti kilat, hampir menghilang. Ledakan. Segera, terdengar raungan keras di medan perang, dan gerakannya terlalu keras, menyebabkan Tao Xuanzhen harus mengorbankan pesona untuk mencegahnya mencapai penonton. Apakah ini kekuatan pertarungan puncak dari keduanya? Melihat medan perang yang diselimuti telapak pedang ajaib, terlalu banyak orang tua yang tidak bisa tidak kagum. Xi Yan dan Hua setidaknya terpisah 2 generasi dari mereka, tetapi kekuatan tempur mereka lebih kuat dari mereka. Mereka telah dipaksa oleh generasi muda,
tetapi mereka belum dilampaui oleh generasi muda. Ledakan. Dalam seruan, ada tabrakan lain di medan perang, dan lingkaran cahaya menyebar, menyebabkan pesona berdengung dan bergetar. Xian tidak ragu untuk menutup rahasianya, dan melambaikan telapak tangannya untuk meluncurkan samudra ungu. Bayi harimau itu menembak dengan kuat dan sombong, dan tidak mundur. Batang besi di tangannya berdenyut, dan sepertinya mampu menghancurkan 100.000 sungai dan gunung, dan samudra ungu terhempas oleh tongkatnya. Xian tersenyum, melangkah ke langit, membuka tangan gioknya, dan menekan langit virtual dengan satu telapak tangan. Ini adalah misteri dari banyak kekuatan supranatural. Dengan lusinan perubahan misterius, ruang hampa runtuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Membuka, bayi harimau naik ke langit, masih berupa tongkat, meledak menembus penutup langit. Ling Xiao Piao Yu, Wan Hua Tianling. Xian menjabat tangannya dengan satu tangan, dan langit imajiner tiba-tiba berkibar, dengan bulu dan kelopak mengambang terjalin, tampak cantik, tapi sangat misterius, bukan serangan kelompok, tapi lingkaran sihir magis. Sapu gurun, bayi harimau mengangkat batang besi hitam, dimasukkan langsung ke langit, dan perpaduan Tao dan Sentong, mengaduk angin dan awan, dan bulu dan kelopak mengambang yang terjalin terus-menerus terfragmentasi, dipadatkan, dan dimusnahkan di tempat. Hah! Xian membalikkan tangannya dan mengeluarkan Ling Xuangjian. Ling Tian mengingat Feng Xianjue dengan kekuatan kehancuran. Besi bayi harimau menempel di langit, dan pedang diblokir oleh ketidakberpihakan. Ledakan, ruang kosong itu langsung meledak, dan ada lingkaran cahaya yang tersebar, membuat para tetua kuartet buru-buru memperkuat pesona. Setelah konfrontasi satu pukulan, bayi harimau memasuki langit dengan kekuatan yang kuat, dan keduanya memulai pertarungan terkenal di dunia di langit. Ledakan, 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 raungan itu seperti dunia yang bergemuruh, memekakkan telinga. Biksu muda itu mendongak, tetapi dia tidak bisa menangkap sosok keduanya. Mata biksu tua itu berputar ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan, dan dia hampir tidak bisa mengikuti gerakan misterius keduanya. Dibandingkan dengan ini, aku terlalu jauh. Niu Ben yang selalu tegar juga menunjukkan ketidakberdayaan. Dengarkan tuanku, Hua hanya manusia biasa 6 tahun yang lalu. Sao Yu mendesis. Inspeksi visual dapat menjemput kita. Wang Biao berbisik. Di mana penerus surga? Biksu yang lebih tua menggaruk janggut mereka dan merasa bahwa mereka jauh lebih tua. Sama dengan magang yang diajarkan oleh master. Kesenjangannya sangat besar. Chen Rongyun memandang Xiong Er, Xie Yun, dan Huo Teng dari atas ke bawah. Sudahkah kamu menemukan perasaan tahun itu? Ye Chen juga mendongak, penuh kegembiraan. Lebih menakjubkan dari kita. Jining Suang tersenyum lembut. Suatu hari nanti mereka akan melampaui kita. Percakapan antara keduanya hambar, tetapi dengan banyak emosi. Di masa lalu, dan di bawah pengawasan orang-orang, pertempuran antara keduanya disebut duniawi dan ditandai sebagai awal dari era baru. Saat ini, magang mereka juga menarik banyak perhatian, dan terlebih lagi, mereka begitu mempesona sehingga protagonis zaman terus berubah. Mereka adalah penonton saat itu. Bukan hanya mereka, siapapun yang pernah menonton 3 pertandingan besar di masa lalu pada dasarnya akan merasa kesurupan. Sepertinya bukan Xian dan Hua yang bertarung hari ini tapi Ye Chen dan Jining Suang. Ledakan, 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 di bawah perhatian semua orang, kekosongan langit, potongan-potongan itu pecah berkeping-keping, dan potongan-potongan itu dihaluskan. Adegan perang kedua pria itu terlalu luas, dan banyak penglihatan yang saling terkait, menciptakan gambaran yang indah, dan dalam gambar itu, bayi harimau itu seperti seorang kaisar, menelan gunung dan sungai, dan Xian seperti seorang ratu. Ini adalah pertempuran yang luar biasa, berlangsung di luar imajinasi penonton kuartet. Hingga malam tiba, kedua talenta itu turun dari langit, dan mereka bertempur di medan perang. Tuan mereka adalah pemimpin zaman, dan mereka sama. Mereka luar biasa dan menghibur. Kisah sebenarnya adalah pertarungannya cukup setara. Larut malam, platform pertempuran rusak dan menjadi bobrok, dan keduanya terbang ke langit dan memasuki pertempuran ketiadaan. Keduanya di malam hari, seperti dua bintang yang menyilaukan, menambahkan sentuhan keindahan ke langit yang luas. Fajar datang, kegelapan terakhir di malam hari ditutupi oleh sinar matahari, kecemerlangan indah memenuhi langit, dan hari baru datang, tetapi pertempuran antara keduanya masih berlangsung, dan masing-masing dari mereka memiliki perang yang hebat.
Saya tidak tahu berapa lama sebelum seseorang jatuh dari langit. Siapa ini? Semua orang mengalihkan pandangannya dan melihat bahwa itu adalah kecantikan mungil. Xian, semua orang membeku. Hah, di bawah pengawasan penonton, bayi harimau itu seperti dewa duniawi, dan dia sangat cepat dari langit. Ketika Xian hendak jatuh ke peron, dia ditahan oleh kekuatan lembut yang ditawarkan olehnya. Aku tersesat. Xian tersenyum, tidak tersesat seperti yang dibayangkan. Saya beruntung. Bayi harimau yang masih serius di saat-saat terakhir tidak bisa menahan senyum. Berakhir, penonton sudah menggaruk-garuk kepala. Bayi harimau, menang. Kata-kata Daosuan lembut dan lembut, menyeret semua orang kembali dari kenyataan ke kenyataan. Murid Jining Suang menang. Beberapa biksu yang lebih tua menggaruk janggut mereka, dengan banyak emosi dalam nada mereka. Dalam 3 kontes terakhir, Jining Suang kalah dari Ye Chen. Dalam 3 kontes besar hari ini, murid Ye Chen dikalahkan oleh murid Jining Suang. Apakah ini kota yang dibawa kembali untuk tuannya? Nak, tidak malu. Gu Santong memandang Ye Chen dengan penuh minat. Apa yang sangat memalukan? Ye Chen memandang Gu Santong seperti orang bodoh. Aku ingin mengatakan bahwa kalian berdua juga pergi berkelahi, agar kalian juga bahagia. Pendeta Tao yang tak terluka berbicara tentang janggutnya yang panjang. Begitu ucapan ini keluar, Ye Chen sedikit menundukkan kepalanya, dan Jining Suang, yang berada di sampingnya, juga menoleh, menatap pria tak terbatas yang ditutupi rambut. Chapter 981. Kisah nyata pertama surga, bayi harimau. Kisah sejati surga kedua, Xian. Kisah nyata ketiga di surga, Lingua kecil. Kisah nyata surga yang keempat, Niu Ben. Kisah surga sejati kelima, Zhao Ziyun. Kisah sejati surga keenam, Bei Chen Feng. Kisah surga sejati ketujuh, Namong Ziyue. Kisah sejati surga kedelapan, Ouyang Shaotian. Kisah nyata surga kesembilan, perampok. Dengan suara keras dari orang-orang nyata Daosuan melewati tempat tersebut, 9 sosok berjalan ke tangga awan. Apa itu Zhao Ziyun, Namong Ziyue, dan perampokan? Melihat 9 orang yang terus-menerus berada di atas awan, Ye Chen memandangi salju merah di sampingnya, bukankah itu sudah disapu? Kamu pipis selama 2 hari, dan ada banyak hal yang mungkin tidak kamu ketahui. Gu Santong menarik telinganya. Apa itu? 9 legenda sejati dari pengadilan surgawi adalah penilaian menyeluruh atas kekuatan tempur mereka. Hong Chen Sui berbisik, ada satu tantangan lagi antara final dan final. Zhao Ziyun dan Namong Ziyue dan perampokan adalah kasus khusus. Mereka semua berasal dari tantangan, dan peringkat mereka saat ini pantas mendapatkannya. Tidak heran, Ye Chen bergumam, mau tidak mau melihat ke satu sisi, menatap Gong Xiaotianer, Wang Biao dan Shao Yu, masing-masing dengan hidung biru dan wajah bengkak, sepertinya tantangan itu tidak dianggap enteng. Di antara 3 orang yang berbicara, Hua dan mereka telah memulai gimbal. Melihat sosok 9 orang tersebut, penonton menyaksikan senyuman lega, dan mereka akan menjadi pemimpin era baru. Kerja bagus. Ye Chen melambaikan 9 tas penyimpanan, yang semuanya merupakan hadiah dari 9 kisah nyata surga. Secara alami, hadiahnya berbeda untuk peringkat yang berbeda. Ini juga merupakan kemuliaan yang menginspirasi para murid generasi Xuanzi. Terima kasih Tuan. 9 orang juga saling memberi pemahaman diam-diam. Perlu disebutkan bahwa semua orang mengambil tas penyimpanan dan melirik para perampok pada akhirnya. Itu semua tergantung pada saya. Perampokan ditatap oleh semua orang, dan nama bajak laut suci tidak disebut sembarangan. Karena itu, dia dirawat secara khusus oleh semua orang. Pada titik ini, 3 kontes besar yang berlangsung hampir 9 hari telah benar-benar berakhir. Segera, aroma anggur meresap ke seluruh Nanchu, menghadap ke langit dan bumi, dan 81 gerbang dari 3 aula dan 9 aula semuanya diletakkan di pesta anggur. Surga sangat hidup, akan selalu ada gadis kecil yang lucu yang menyelinap ke keluarga Zhao, dan kemudian sekelompok lelaki tua membawanya kembali dengan wajah gelap, tetapi untuk sementara, seseorang terlihat acuh tak acuh. Tidak ada yang lain, ini tentu saja Namong Ziyue. Gadis kecil ini memiliki temperamen yang nyata, dan dia jauh lebih bahagia daripada paman Zhao Ziyun. Melihat pemandangan seperti itu, Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Dia benar-benar menjawab kata-katanya. Orang-orang di Tianting memasangkan diri mereka sendiri, seperti Ling Hao dan Ziyan, seperti Qing Yun dan Li Xinghun, seperti Namong Ziyue dan Zhao Ziyun, seperti Liu Yi dan Namong Yue,
seperti Xiong Er dan Tang Ruxuan, seperti Ling Xiao dan Xiao Xiang. Namun, ada juga satu atau dua pengecualian selama periode ini. Ambil dua tawar-menawar Long Yi dan Long Wu, itu benar-benar wajah mati, wajah tak tahu malu, terjerat dengan murong Miaoxin dan Oriental Jade Spirit, dan mereka telah dibawa keluar oleh orang-orang nyata Heng Yue lebih dari sekali. Aku jatuh cinta dengan seorang wanita. Ye Chen menghela nafas dengan ingus dan air mata dari Xie Yun berleher tebal yang minum. Melihat ekspresinya, itu dekaden, dan jarang terlihat depresinya. Ya, Xiong Er dan Situnan menghela nafas. Wanita yang mana? Ye Chen tersenyum dan menatap Xie Yun. Keluarga senja, menikah saja jika kamu mau. Xiong Er berbisik satu demi satu. Ini seperti tas. Keluarganya tidak setuju, kata Xie Yun, dan dia meminum minumannya dari mangkuk. Oh, orang tua ini tidak setuju. Dia sedang jatuh cinta, dia sama. Sekelompok orang mabuk menggaruk-garuk kepala, selalu merasa ada yang tidak beres. Pergi. Setelah 1 atau 2 detik, kutukan kolektif itu menjadi kebocoran yang mendominasi. Jalang, Ye Chen menggosok alisnya, sesaat, dia benar-benar mempercayainya, semakin rutinitas ibunya menjadi semakin dalam. Tuan, kapan kamu menikah denganku? Xian memegang dagunya di tangannya, dan Ling Che menatap Ye Chen dengan kedipan lebar, pipi gadis kecilnya merah, matanya agak kabur, dan dia seperti mabuk. Tunggu kamu dewasa, Ye Chengan terbatuk. Aku sudah dewasa, aku. Kemarilah, gadis kecil. The Woundless Man mengambil tas kecil dari lengannya, mendorongnya ke lengan Xian, dan kemudian mengatakan sesuatu yang berarti. Suatu hari diam-diam memasukkannya ke dalam anggurnya, itu berhasil. Apakah itu? Xian mengambilnya, dan membukanya saat itu. Dia sangat mengantuk sehingga dia menaburkan bubuk putih di dalam tas ke gelas Ye Chen di depan wajah Ye Chen. Tuan, desah, kamu meminumnya. Gadis kecil itu mengangkat gelas anggurnya, menyerahkannya, dan menatap Ye Chen dengan mata besar. Xian memberikannya, tentu saja aku ingin meminumnya. Ye Chen segera mengambilnya, membiarkan mata sekelompok orang melihatnya, saudaraku. Apakah kamu tidak tahu bahwa bedak itu adalah He Huan San? Engah. Detik berikutnya, anggur yang dituangkan Ye Chen ke mulutnya, seluruh otaknya menyembur keluar, dan Ban-Ban menyemprot seluruh wajah Gu Santong sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, sekelompok orang membuka mulut mereka. Tertawa, seperti Cusuan, Culing, mereka semua tertawa. Lihatlah wajah tua Gu Santong, semuanya gelap, siapa sangka Ye Chen akan memberinya tatapan seperti itu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya seperti tidak ada apa-apa. Berani untuk Yin, jalanmu masih panjang. Tuan, mengapa kamu muntah? Xian berkibar dengan mata berair, dan dia tidak menyadari dunia, tetapi dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Terlalu pahit, Ye Chen berkata dengan penuh arti. Maukah kamu menikah denganku? Saya, ya Tuhan. Ye Chen tidak menyelesaikan kalimatnya, dan diinterupsi oleh kata-kata salah satu anggota keluarga yang datang kepadanya. Lihat lebih dekat, itu adalah keluarga dari keluarga Ouyang. Lansia, kamu. Ye Chen menatap kerumunan dengan ragu-ragu. Tuan telah melihat leluhurku, kan? Seorang penatua dari keluarga Ouyang menatap Ye Chen dengan terengah-engah. Mengapa, senior Ouyang, tidak kembali ke rumah Ouyang? Ye Chen membeku sesaat. Oh, Raja Ouyang, kata Ye Chen, menarik perhatian penonton, bahkan leluhur Kaisar Dao, Zhongjiang dan Tianzong, cahaya terang mekar di mata mereka. Tak satu pun dari orang yang hadir adalah orang bodoh. Dari kata-kata Ye Chen, bagaimana mungkin dia tidak mendengar arti alegoris yang diwakili, yaitu Raja Ouyang masih hidup. Ini berita yang mengejutkan. Raja Laut, Ouyang, menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan pasukan klan hantu di masa lalu, dan memenangkan kesempatan terobosan bagi Kaisar. Jika Ye Chen tidak mengatakannya hari ini, siapa yang mengira bahwa Chu Hai Sen Bing yang terkenal di dunia masih hidup? Aku tahu, leluhur itu masih hidup. Dalam keterkejutan, semua orang di keluarga Ouyang hampir menangis kegirangan. Oh, Wang Ouyang tidak mati. Leluhur Su menatap Ye Chen dengan kaget. Hidup, Ye Chen tersenyum. Itu benar-benar mengejutkanku. Dan Chen menghela nafas dengan keras, merupakan suatu kehormatan besar untuk melihat Raja Ouyang dalam kehidupan ini. Lansia yang sudah lama kamu lihat. Teriak Ye Chen. Saya sudah melihat.
Ouyang senior yang bermain melawan Danmo malam itu. Ye Chen tersenyum. Aku tidak mengetahuinya sampai nanti. Ini, sekelompok lelaki tua di Dancheng tampak sangat luar biasa. Mereka hanya tahu bahwa lelaki tua yang menentang Danmo malam itu sangat kuat. Siapa sangka itu adalah Raja Dewa Laut Ouyang. Tuhan tahu kemana nenek moyang kita pergi. Setelah kehebohan, banyak tetua dari keluarga Ouyang memandang Ye Chen. Junior ini benar-benar tidak tahu. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan menggabungkan ingatan Raja Ouyang menjadi dewa pengetahuan. Orang-orang yang hadir pada dasarnya semua ada di tangan dan tidak perlu repot menjelaskan. Ketika semua orang membaca kesadaran dan ingatan Ye Chen, itu adalah saat-saat mendesah dan emosi. Siapa sangka Raja Ouyang, yang dulu bahu-membahu, akan jatuh ke dalam lubang hitam di angkasa, tapi kebetulan dia ditemui oleh Ye Chen. Ini mungkin sebab dan akibat, dan Raja Ouyang tidak boleh mati. Namun, ketika mereka melihat Raja Ouyang, Wu Fan dan Raja Hantu bertemu bersama di bawah patung batu pemakaman Kaisar, ekspresi banyak orang masih aneh. Secara umum, Raja Ouyang masih hidup. Ini adalah kegembiraan yang luar biasa, tidak hanya untuk keluarga Ouyang, tetapi juga untuk istana surgawi. Itu adalah raja di seluruh dunia. Dan memperkuat satu poin lagi. Chapter 982. Malam semakin larut, dan para tetua yang mabuk dan mabuk, semuanya mundur ke tim teleportasi keluarga dengan bantuan generasi muda. Pada malam hari, Ye Chen datang ke istana bawah tanah bersama Taik Sugulong. Ada hamparan batu giok es, dan bintang-bintang tergeletak di atasnya, seperti pahatan es. Berbaring, dengan suara samar, Taik Sugulong mulai menelusuri garis-garis di sekitar hamparan batu giok es. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, semuanya sudah selesai, tempat tidur es gioknya besar, dan dia berbaring di samping Xing Chen Tao. Selanjutnya, Taik Sugulong mengeluarkan 8 lampu batu, menyalakannya dengan kekuatan perbaikan, dan meletakkannya di sekitar alas batu giok es. Aku akan menggunakan misteri Tongsu untuk mengirim jiwamu ke dalam suasana kesadarannya. Taik Sugulong Yu berkata, misteri ini hanya bisa bertahan selama 9 hari. Jika di antara 9 hari, Anda tidak dapat meletakkannya. Jika Anda membawanya kembali dari dunia kesadaran, Anda mungkin kehilangannya. Ingat itu, saya mengerti. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya perlahan. Dengan jentikan Taik Sugulong, 8 lampu batu kuno dinyalakan satu demi satu, dan itu adalah kekuatannya untuk membakar. Segera, Ye Chen gemetar, hanya merasakan kekuatan yang kuat, membawa kesadarannya ke suasana kesombongan. Tentu saja, ketika dia membuka matanya, yang muncul di matanya adalah dunia yang berdarah. Ini, melihat pemandangan di depannya, Rao adalah kekuatan konstannya, dan semua mundur selangkah. Betapa dunia seperti ini, tulang menjadi gunung, darah mengalir ke sungai, langit berdarah, dan bumi berdarah. Bumi penuh dengan pedang, tombak, dan pedang yang disisipkan secara miring. Dia baru saja mengalami jarak dekat yang terkenal di dunia. Ledakan, ledakan, gemuruh, ketiadaan, awan hitam bergulir, kilat menyambar, di atas langit kosong itu, awan gelap bergulir, kilat menyambar, guntur yang mengerikan itu, sepertinya ingin merobek seluruh dunia, ruang retak tak terhitung jumlahnya, menelan langit. Suasana hati yang luar biasa. Ye Chen tampak pucat, dan berpikir bahwa dia telah datang ke neraka Jiwyu. Ledakan. Sun Wu memunculkan kembali guntur, dan melihat dengan hati-hati, hanya untuk melihat bahwa ada seseorang yang berkelahi. Dong Huang terlalu baik hati. Mata Ye Chen menyipit dan dia mengenali salah satu dari mereka. Bukankah itu hati Dong Huang, penguasa Tian Xuanmen? Dia mengenakan pakaian perang, memegang pedang Excalibur sedunia, dan berlama-lama di sekitar Dewa Cantik Xia, seperti Dewi 9 hari. Setiap kali dia menggunakan pedang, dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan langit yang bergemuruh tidak bisa membantunya. Bagaimana dia bisa berada dalam suasana hati ini? Ye Chen mengerutkan kening lagi dan menatap pria yang bertarung dengannya. Itu adalah seorang pria berbaju zirah gelap dengan tomahawk di tangannya. Dia agung, dengan postur yang kuat, dan dikelilingi oleh roh magis, matanya dingin dan kesepian, dan bintang-bintang diam dan kilat menyambar. Visi, dia seperti dewa iblis, menelan ladang yang luas. Ledakan. Ledakan, bang, kedua pria itu bertarung melawan langit. Setiap kali mereka berkonfrontasi, langit runtuh, yin dan yang terbalik,
dan langit serta awan terbalik. Meskipun itu hanya konsepsi artistik, hati Ye Chen gemetar dan ingin berlutut. Klik, saya tidak tahu kapan pedang Phoenix hati Dong Huang hancur, dan itu terlempar oleh Dewa Iblis dengan kapaknya, dan darah bersinar seperti hujan. Dong Huang terlalu dikalahkan. Apakah pria itu dewa? Ye Chen tampak pucat dan tidak berdarah, dan seluruh tubuhnya bergetar. Ledakan, ledakan, ledakan. Dunia sedang mengalami turbulensi. Dewa Iblis memegang tomahawk yang berlumuran darah, dan berjalan menuju Dong Huang Taixin selangkah demi selangkah. Kecepatannya stabil dan lambat, seberat gunung. Setiap langkah, dunia akan bergetar. Dia datang selama 9 hari dan sangat marah sehingga tidak ada yang bisa menggoyahkannya selama setengah menit. Melihat ini, Ye Chen buru-buru melihat langit virtual lainnya. Dong Huang Taixin sudah berdiri, dan dia berdiri dengan goyah, dan ada luka yang tak terhitung jumlahnya. Setiap luka ringan tertinggal, melautkannya. Esensi, Dewi Kunlun, rentan. Setan itu berbicara, suaranya dingin dan agung, dan setiap kata yang dia ucapkan disertai dengan guntur yang menggelegar. Engah, Dong Huang Taixin memuntahkan darah lagi, dan Su tidak tahan dengan tekanan Dewa Iblis. Iblis tersenyum dingin, alisnya terbuka dengan mata terbuka, dan dia menembakkan kilatan petir, kekuatannya hancur. Tentu saja, cahaya gemuruh itu ditelan oleh pusaran yang tiba-tiba muncul sebelum menghantam Phoenix Timur Tengah juga. Dosa, Xianlun Tiandao. Ye Chen membeku dan menatap tajam ke sisi lain. Ledakan, 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 langit dan bumi bergejolak lagi. Itu adalah suara orang berjalan, dan tubuh mereka seberat gunung. Dalam kabut darah, sesosok buram muncul, sepertinya berasal dari tahun-tahun kuno, sosoknya tegak, seperti gunung raksasa, dikelilingi tenda emas, dan kemuliaan yang mempesona bermekaran seperti bintang yang menyilaukan. Dia menginjak Singhe dengan kepala tergantung di kepalanya, mengenakan baju besi emas, memegang tombak surgawi di tangannya, seperti dewa perang 8 kehancuran yang menaklukkan alam semesta. Lalu, itu, Ye Chen gemetar, menatap 8 dewa kehancuran, dia terlihat persis seperti dia. 6 mata abadi. Ye Chen menatap mata 8 Desolation Gods, bukan sepasang 6 putaran, tapi sepasang 6 putaran. Itu, apakah itu aku? Ye Chen membuka mulutnya dan menatap 8 Desolation Gods yang berjalan selangkah demi selangkah. Tubuh kuno yang sunyi, dewa telah lama menunggumu. Kata iblis itu, melihat ke 8 dewa perang yang sunyi, menunjukkan gigi putihnya. Kamu tidak bisa melakukannya, biarkan dia datang. 8 Desolation God of War dimulai, suaranya serak dan serak, mengguncang keagungan selama 9 hari dengan kekuatan. Belum selesai, siapa yang memberimu modal sombong? Iblis Leng Heng menghancurkan langit virtual dalam satu langkah, menghantam langit dengan satu kapak, dan dengan kekuatan penghancur, tampaknya mampu membelah 10.000 langit ini. Tampilan 8 perang sepi tetap tidak berubah, tombak perang melambai, dan itu hambar, tetapi berisi perubahan Tao yang tak terhitung jumlahnya. Perlu disebutkan bahwa kekuatan tempurnya jauh di atas Dong Huang Taixin, dan iblis itu mendengus dengan satu pukulan, dan setiap langkah mundur, dia akan turun ke langit kosong sampai dia menghentikan sosoknya dan meludahkan darah. Keluar, iblis meraung, menyapu langit dan melahap laut, menelan langit dan bumi, dan menekan 8 Desolate God of War. 8 Desolate God of War melangkah maju, dan sebuah tombak membelah lautan sihir. Ekspresi iblis sangat berubah, dan alisnya melesat lagi, tetapi dia dihancurkan oleh 8 dewa liar. Langit hitam ajaib, dewa iblis memegang langit di satu tangan, dan seluruh langit langsung berubah menjadi kegelapan, dan seluruh dunia dan langit menjadi gelap, seperti lubang hitam di angkasa, untuk menelan semua makhluk hidup di dunia. 8 Desolation God of War masih merupakan tombak yang membuka dunia. Kekuatan sihirnya rusak, dan iblis itu terguncang kembali. Bersenandung, 8 dewa perang desolate mati, Ling Tian terbunuh, dengan kekuatan kepunahan. Membunuh, iblis meraung dan memutar-mutar tombak ke langit. Ledakan, ledakan, pertempuran telah kembali dan pemandangannya sangat menghancurkan. 8 dewa perang yang sunyi tak tertandingi dan luar biasa, dan kekuatan gaib sering muncul, dan dewa perang dikalahkan sepanjang jalan. Mata Ye Chen disorot, tingkat perang yang luar biasa ini. Perang macam apa ini? Apa? Setan itu menjerit, tetapi masih kalah dari 8 dewa perang liar. Tidak peduli seberapa buruk kekuatan gaib itu, semuanya sia-sia di depan 8 dewa perang liar. Engah,
Saat darah memenuhi langit, kepala iblis itu dipotong oleh 8 dewa perang liar, dan seluruh tubuh iblis dihancurkan menjadi abu terbang oleh 8 dewa perang liar. Langit dan bumi, pada saat ini, jatuh ke dalam ketenangan, hanya kabut tebal yang menutupi langit. Ye Chen Chen memandang dewa perang 8 kehancuran, hatinya tertegun. Ini hanya konsepsi artistik, tetapi semuanya begitu nyata. Di atas langit, Dewa Perang 8 Desolation telah mengambil Dong Huang Taixin dan pergi selangkah demi selangkah. Melihat ini, Ye Chen bergegas untuk mengikuti, bahu-membahu dengan 8 Dewa Perang Desolate, menatapnya segalanya. Kaisar semuanya terbunuh, apakah kita masih punya jalan keluar? Dong Huang terlalu tak berdaya untuk berbaring di punggung 8 Dewa Kehancuran, wajahnya cantik, mulutnya terus berdarah, dan kabut darah beterbangan di langit, cahaya matanya yang indah itu redup. Langit dan surga belum hilang. Ini, suasana hati ini adalah surga dan dunia. Ye Chen terkejut, dan melihat keempat langit virtual surgawi tanpa sadar. Biarkan aku pergi. Aku lelah. Mata Dong Huang kabur, dan dia bergumam pelan. Aku percaya Ye Xingchen, dia bisa melakukannya. 8 Desolation God of War masih mengambil langkah berat. Di wajah sudut itu, jejak perubahan waktu terukir. Kami selalu memiliki masa depan untuk pameran dunia. Bagaimana jika dia gagal? Dong Huang tersenyum geli. Lalu ada aku. 8 dewa pertempuran yang sunyi tertawa lelah dan berubah-ubah. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.